Enggak ada sesi apa gitu. Sungguh segala puja dan puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya Dia yang berhak dipuji. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang pantas disanjung dan dipuji. Dialah yang kebaikannya tak tertuliskan. Dialah Allah Jalla Jalaluh yang keindahannya tak terlukiskan. Dialah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberi kepada kita, yang senantiasa memperhatikan dan memelihara kita. Subhanallah. Kalau kita merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari yang kecil-kecil, kita lihat lautan yang luas. Berapa jumlah ikan di dalamnya? Miliaran. Siapa yang ngasih makan ikan itu? Tiap hari dipancing dan diburu oleh orang-orang, tapi tidak pernah berpulang ikan di lautan. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya. Anda lihat sapi, bagaimana dia bisa melahirkan tanpa bijak. Anda bisa melihat bagaimana burung-burung dan ayam. Allah meletakkan rahmat di hati mereka. Kita lihat ayam, ketika ada bahaya yang akan menyerang anaknya, apa yang dia lakukan? Dia panggil anak-anaknya. Dia letakkan di bawah sayap dan bulunya. Dia korbankan dirinya demi anak-anaknya. Siapa yang memberikan rahmat itu kepada ayam? Subhanallah. Tatkala kita sakit, tatkala anak kita dalam keadaan kritis, kepada siapa kita mengharap? Kepada siapa kita memohon? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tatkala itu Allah menurunkan kasih sayangnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi hanya Allah yang pantas untuk dipuja dan puji. Kita kadang-kala sebagai manusia seringkali minta dipuji, seringkali mengharap pujian dari teman-teman kita. Apa yang kita lakukan sebenarnya? Seorang yang ganteng, antum masya Allah semua ganteng-ganteng. Kadang-kala kita berharap pujian dari orang karena kegantengan kita. Antum bikin sendiri wajah kita. Allah yang ngasih, Allah yang pantas dipuji ketika itu. Maka alhamdulillahirabbil alamin, jangan pernah kering lidah kita dengan menyebutkannya. Kita selalu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ternyata sebagai hamba, kita seringkali membalas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan sesuatu yang tidak baik. Nikmat yang Allah berikan kita balas dengan maksiat. Maka marilah kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan petunjuk kepada kita, menunjuki jalan yang lurus agar kita menjadi hamba-hambanya yang selalu memuji dan memuja Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun Allah telah mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit, kata Allah, sedikit dari hamba yang bersyukur. Nastaghfirullah, kita memohon ampun kepada Allah SWT atas segala kekurangan dan kesalahan kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kejahatan jiwa kita dan akibat buruk dari perbuatan dosa-dosa yang kita lakukan. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang Allah buka hatinya untuk berjalan di atas kebenaran, maka tidak ada satu orang pun yang bisa menyesatkannya. Walaupun sejuta preman Jakarta datang untuk menyesatkan orang, Allah kasih hidayah, maka dia tidak akan bisa menyesatkan.
Begitu pula sebaliknya, wa may yudlilhu, barang siapa yang disesatkan oleh Allah SWT, Allah menuliskan dia tersesat dalam kehidupan ini. Datang 1000 kiai untuk memberikan nasihat kepada orang itu, maka dia akan tetap tersesat. Mintalah hidayah kepada Allah SWT, khususnya buat diri kita sendiri dan buat bangsa Indonesia. Siapa yang berdoa buat bangsa Indonesia? Ada hadiahnya. Siapa yang dalam doanya menyebut bangsa Indonesia? Di Indonesia ada. Kita selalu mengkritik pemerintah kita, nggak habis-habis. Kita selalu menyalahkan orang-orang yang tersesat yang berada di jabatan, di parlemen mereka. Tapi siapa yang mendoakan mereka supaya mereka dapat hidayah? Subhanallah. Umat Islam. Umat Islam semuanya berdoa. Yang kita inginkan bangsa Indonesia. Kita tahu di negara ini setiap Jumat khotib mendoakan siapa? Maliknya didoakan supaya jalannya lurus rajanya itu, supaya orang-orang yang menemani raja itu dapat hidayah, dan agar negara ini menjadi negara yang makmur. Sedangkan kita hampir nggak pernah kita menyebut bangsa Indonesia dalam doa kita. Ya Allah, mudah-mudahan SBY dapat hidayah. Siapa yang berdoa seperti itu? Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Kita selalu ingin memiliki negara yang baldatun thayyibatun, negara yang baik. Kita selalu menginginkan hal itu. Padahal senjata terkuat itulah doa. Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata, atahza'u bid-du'a'i wa tazdarihi wa ma tadri bima sana'a ad-du'a'u sihamul layl la tukhti walakin laha amadun wa lil amadin qidam. Kata Imam Syafi'i, apakah kau menganggap remeh dengan doa itu sehingga kau mungkin tidak melakukannya? Meremehkan doa. Cuma doa. Kata Imam Syafi'i, sihamul layl, doa adalah anak panah di malam hari. La tukhti, gak salah, gak akan pernah meleset anak panah itu. Walakinlah amal, tapi ada waktunya. Dan waktunya kalau sudah selesai, Allah SWT akan mengabulkan doa itu, dan Allah berjanji. Maka man yahdillah fala mudilla. Mereka yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah SWT, dia tidak akan tersesat dalam hidupnya. Begitu pula sebaliknya, maka cobalah untuk selalu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bagi diri kita, bagi teman-teman kita, bagi orang yang mungkin tidak suka dengan kita. Kita doakan khususnya buat negara kita. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala berkata, "Lau kana li da'watun mustajabah." Andai kata aku memiliki satu doa yang dikabulkan sama Allah SWT, satu aja, Raja'al Tuhan Sultan, aku akan jadikan untuk pemimpin. Doa itu bukan untuk apa, karena baiknya pemimpin, baiknya umat. Itu Imam Ahmad akan menjadikan doa yang mustajab untuk pemimpin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hanya Dia semata yang berhak untuk dimintai pertolongan. Hanya Dia semata yang berhak untuk dimohon. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Allahumma shalli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika wa habibika Muhammad. Ya Allah, semoga salawat dan salam selalu tercurahkan bagi Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama keluarganya, bersama sahabat-sahabatnya, yang kita sekarang tidak jauh dari kota kelahiran beliau, dan kita juga tidak jauh dari kota tempat hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa
merasakan keberadaan diri kita di kerajaan Arab Saudi ini, di tempat yang penuh dengan berkah, dengan adanya Al-Haramain Syarifain, dan juga kepada para sahabat-sahabat beliau kita mengucapkan, memintakan ridha Allah bagi mereka dan bagi mereka yang ikut berjuang agar agama ini sampai ke Indonesia, ke saudara-saudara kita dan kepada kerabat kita. Amma ba'd. Uhayyikum ya ikhwan, tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Entah saya berbahagia melihat Anda, melihat orang-orang yang soleh berkumpul dengan mereka yang lidahnya selalu berzikir kepada Allah SWT akan menambah keimanan. Dan seharusnya mereka yang pening dari kebisingan hidup, mereka mungkin yang stres karena majikan yang kurang baik, kalau ingin dapat keterangan ya kumpul sama antum. Apalagi ada Ustaz Abu Ziyad. Dan terus terang nggak pantas ana ngisi di sini dan Abu Ziyad ada di situ. Seharusnya beliau yang ngisi. Tapi karena ana diharap atau dipaksa, sebenarnya mungkin dipaksa oleh Abu Khalid di sini, ya terpaksa, dan saya mohon maaf. Dan mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan bermanfaat yang pertama buat diri saya sendiri. Dan terus terang saya grogi melihat orang riaknya, orang ibu kota ya. Kita di kampung sana di Madinah, sekarang tahu-tahu harus ke ibu kota ya. Saya berdoa Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Entah apakah waktu yang diberikan kepada saya cukup, karena saya punya waktu cuma 1 jam. 10 menit sudah berlalu. 10 menit untuk pertanyaan. Ala kulli hal, nas'alullah yubarik lana fi waqtina. Mohon kepada Allah SWT, moga-moga waktu yang ada ini diberi berkah sehingga bisa diisi dengan yang baik-baik. Dan yang kedua, saya mohon maaf, saya sebenarnya ingin menulis makalah ini untuk dibagikan, tapi karena kesibukan yang ada tidak selesai dan sampai sekarang belum selesai. Maka mudah-mudahan Anda bisa menyimak apa yang akan disampaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mulia, teman-teman seperjuangan dan seperantauan di kota Riyadh ini, kita tahu yang namanya hati. Hati adalah organ tubuh yang paling penting di tubuh manusia. Sangat penting sekali, sehingga kalau hati seseorang itu sakit, anggota tubuh yang lain tidak akan sempurna. Sekarang penyakit hati yang terkenal, yang bahkan menjadi momok mereka yang mau kerja di sini adalah hepatitis. Apakah seorang calon tenaga kerja yang kena hepatitis boleh ke Saudi? Nggak boleh ditolak. Kenapa? Karena bahayanya penyakit ini. Apalagi hepatitis, ada hepatitis A, B, C mungkin ya, dan mungkin ada penyakit-penyakit hati lainnya yang berbahaya untuk hati itu. Bahkan ada penyakit hati yang menggerogoti hati seperti digerogoti oleh tikus. Salah seorang dosen di Madinah, dia punya saudari, punya adik, hatinya itu tinggal sedikit karena digerogoti oleh penyakit itu. Dia berusaha ke Indonesia tatkala itu untuk berobat, tapi ya nggak bisa. Mungkin ada jamu-jamu lah yang bisa menyembuhkan dia. Berangkat ke Inggris, tapi subhanallah, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesembuhan kepada mereka yang hatinya sakit. Untuk mengobati penyakit hati yang satu ini yang namanya hepatitis, kita butuh dengan
dokter spesial ya. Dan membutuhkan jangka waktu yang panjang. Bukan seperti sakit panas. Antum kalau sakit panas, minum Panadol sakit kepala, insya Allah semalam sembuh. Tapi orang yang terkena penyakit hati ini, dia berbulan-bulan, bertahun-tahun, kadang-kadang nggak sembuh. Tapi ternyata ada penyakit hati lain yang lebih berbahaya, yang tidak berkaitan dengan organ darah di hati itu sendiri. Itu penyakit hati yang menimpa jiwa seorang hamba dan merusak hati. Kalau berangkat ke dokter tidak ada yang sembuh, tapi untuk kesembuhannya dia harus datang ke tempat-tempat seperti ini. Itu datang ke majelis taklim, datang ke seorang ustaz, ngaji supaya hati sembuh. Para ulama membagi penyakit hati menjadi dua. Yang pertama, antum sudah ngaji, sudah lama. Penyakit hati ada dua. Yang pertama apa? Syubhat. Yang kedua, syahwat. Gak ada yang sakit di sini? Banyak. Insya Allah namanya sembuh semua ya. Ada yang kena syubhat, kena syahwat. Penyakit syahwat ma'ruf. Penyakit syubhat adalah kerancuan-kerancuan yang ditebarkan untuk menutupi kebenaran itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang munafik, apa kata Allah? Fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Di dalam hati mereka ada penyakit dan Allah menambah penyakit mereka, sehingga orang itu tidak akan pernah sembuh dan kelak akan menjadi penghuni kelak api neraka. Yang kedua, syahwat. Syahwat adalah keinginan dunia, keinginan kecondongan kepada hal-hal yang indah di dunia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang penyakit ini, ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa'i in ittaqaitun fala takhda'na bil qawl fayatma'a alladhi fi qalbihi marad qulna qawlan ma'rufan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai istri Nabi, engkau tidak sama dengan wanita-wanita yang lain. Wanita-wanita yang lain, apabila kau bertakwa, fala takhda'na bil qawl, jangan kau merendahkan perkataan, yang menghaluskan perkataan. Fayatma alladhi fi qalbihi, orang yang di hatinya ada penyakit, dia akan tergoda sehingga dia menjadi timbul, oh perempuan ini kayaknya mauan. Pagi kalau ada telepon nyasar nanti kawin, Mas, aduh. Kalau dia yang kuat, yang nggak ada penyakit di hatinya, ngomong yang bener lu. Tapi kalau yang masih nus-nus, yang laginya baru nus-nus gitu, oh iya mbak, tambah seneng. Nanti di SMS, ya pak, akan timbul rasa keinginan kepada wanita. Memang suara wanita bukan aura, tapi kalau dilembut-lembutkan, jangankan antum yang sudah punya anak 5 pun, Allah, dengar suara yang indah-indah itu makan jadi gak enak. Maka itulah salah satu penyakit hati yang berkaitan dengan syahwat. Dan ternyata Rasulullah SAW telah menjelaskan bagaimana peran hati dalam mengarahkan kehidupan manusia. Rasulullah SAW mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al jasad kulluh wa idza fasada fasada al jasad kulluh. Ana wa hiya kata Rasulullah, hadits riwayat Bukhari. Di hati kita ini ada segumpal darah. Kalau baik, maka semuanya akan baik.
Tapi kalau dia rusak, jangan diharap yang lainnya baik. Semuanya bakal rusak. Daging itu segumpal darah itu adalah hati. Siapa yang pernah kerja di tempat pemotongan kambing? Ada yang pernah berangkat ke tempat pemotongan kambing? Ada dokternya di situ. Ketika selesai dipotong, yang dilihat apa sama dokternya? Hatinya. Kenapa? Kalau hatinya sehat, insya Allah hatinya sehat. Kalau rusak, buang itu kambing. Begitu pula wujud manusia. Tatkala hatinya rusak, harus dibuang. Tidak layak untuk hidup. Siapa yang ngambil? Banyak yang ngambil. Itu neraka luas. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari api neraka. Tapi tetap bisa diobati. Kecuali kalau sudah dipotong harus dibuang. Kalau antum sudah dipotong, Masya Allah. Mau dilanjutkan atau mau makan dulu? Jadi ini ada santapan rohani plus santapan jasmani. Ala kulli hal, mudah-mudahan suara saya bisa menemani antum menikmati hidangan itu. Kembali kepada masalah hati, kalau sudah mati nggak bisa diperbaiki, dibuang. Dibuangnya kemana? Mudah-mudahan Allah tidak membuang kita ke dalam api neraka. Tapi kalau masih hidup, masih bisa diobati, masih bisa diperbaiki, walaupun butuh waktu yang panjang. Dan tidak salah minum obat. Orang yang sakit hatinya kena syubhat sakit hatinya. Dia melihat hal-hal yang batil menjadi benar buat dia. Kita lihat di Indonesia, ada satu orang ngaku jadi nabi, ada yang ikut enggak? Ada yang ikut. Saya kadang-kadang bingung, subhanallah. Itu ketika Musaddiq, siapa namanya? Ahmad Musaddiq mengaku menjadi rasul, bukan nabi lagi dia, rasul. Itu pengikutnya saya lihat necis. Di hotel berbintang ada kembalian. La haula wala quwwata. Itu penyakit hati, syubhat. Bagaimana dia bisa mengikuti sesuatu yang benar-benar sesat? Pasti karena di hatinya ada penyakit. Maka nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yashfiyana min amradi qulubina wa yashfiyal muslimin. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memisalkan hati ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, itu sahih. Rasul mengatakan, innama sumiyal qalbu min taqalludi. Hati itu disamakan, al-qalb dinamakan qalb karena dia itu berbolak-balik. Pagi ikut antum, wah, mana ikut kajian sama antum. Sore main judi sudah. Tuh iya, pagi tadi kan kajian, sore yang lain lah. Dosanya mungkin dihapus, berbolak-balik. Bahkan Rasulullah SAW memisalkan inna mamathalul qalbi kamathali rishatin mu'allaqatin fi asli syajaratin yuqallibuha ar-rih dhahran li dhahran. Seperti bulu yang tergantung di pohon, kena angin, tiup angin bolak-balik. Subhanallah. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dia mendapatkan wahyu dari Allah Jalla Jalaluhu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ayat-ayat turun kepada beliau, yang beliau bertemu dengan Jibril seringkali. Apa yang beliau baca? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang maha bisa membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Seringkali Nabi membacanya setiap hari. Kita berapa kali baca doa itu? Kalau lagi goyah imannya, baru yang muqallibal qulub.
Maka coba jangan pernah putus membaca doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dan perlu diingat bahwasanya mereka yang masuk surga hanya mereka yang hatinya bersih, yang hatinya selamat, yang hatinya sehat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Wah, anaknya saya pinter-pinter, tak bermanfaat di hari kiamat. Hartanya banyak, tak bermanfaat di hari kiamat. Illa man atallah, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang sehat. Maka cobalah kita bercermin. Kita lihat, sayangnya nggak ada dokter yang bisa membongkar hati antum, bongkar itu apa penyakitnya itu. Siapa yang tahu dia penyakit hati? Antum sendiri. Ya Allah jangan tanya. Allah Allamul Ghuyub. Tapi antum tahu antum lagi sakit hati. Dan orang lain itu akan tampak. Oh, fulan marid. Kenapa? Itu sudah jalannya udah lain. Maka subhanallah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita agar kita menjadi orang yang memiliki qalbun salim, hati yang sehat, yang sempurna. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin mengupas salah satu penyakit hati. Ini masih muqaddimah ya. La haula wala quwwata illa billah. Salah satu penyakit hati. Yang karena penyakit itu iblis diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang karena penyakit itu pembunuhan di atas muka bumi ini terjadi untuk pertama kali. Yang karena penyakit itu saudara-saudara Yusuf alaihissalam membuang Nabi Yusuf ke hutan. Bahkan mereka niat membunuh Nabi Yusuf karena penyakit itu. Yang karena penyakit itu Abu Jahal enggan menerima kebenaran Nabi Muhammad SAW. Yang karena penyakit itu orang-orang Yahudi tidak mau masuk Islam. Nabinya bukan dari golongan mereka. Yang karena penyakit itu banyak di antara kita yang hidup menderita, walaupun berbalutkan emas dan perak tubuhnya. Dan karena penyakit ini dia menderita hidup. Apakah penyakit itu? Hasad. Ada yang bisa memberikan definisi hasad? Ada hadiahnya? Hadiahnya mana Ustaz? Tapi yang mau jawab? Oke, yang angkat tangan pertama kali. Berdiri. Berdiri. Hasad adalah penyakit yang dimana seseorang menginginkan kebaikan dari seseorang yang lain, tapi dengan syarat orang lain mengalami kehancuran atas kebaikan tersebut. Iya, betul? Betul nggak? Antum kurang baik? Hasad adalah seseorang yang selalu merasa senang apabila orang lain susah, merasa susah apabila orang lain senang, dengan hati yang sangat dengki dan berupaya untuk menjatuhkan orang lain. Oke, siap. Hadiahnya itu kasihkan dia ya? Hah? Siap nggak? Siap. Okay. Nah, ini beliau telah hadiahnya dikasihkan yang jawab pertama kali. Kenapa? Itulah yang saya inginkan, bukan sekedar menjawab pertanyaan, tapi dia ingin melihat orang lain senang. Dia kan, atau mah nggak hasad kan? Baik, sebelum kita lanjutkan, ada minta izin nih, udah kering nih. Itu makanan udah masuk, untuk silahkan dinikmati. Kita santai aja. Ya, hasad telah diberikan sedikit definisi tentang hasad itu sendiri.
Al-Imam Nawawi rahimahullah berkata, al-hasad huwa tamanni zawali ni'mah an sahibihi. Sawa'an kanat ni'mat din atau dunya. Sawa'an kanat ni'mat din atau dunya. Kata Imam Nawawi, hasad itu adalah harapan, keinginan agar nikmat itu hilang dari orang lain. Kalau tadi menjawab yang di belakang, senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain, itu salah satu definisi hasad. Dan hasad bertingkat-tingkat, insya Allah kita akan sampai dengan tingkatan yang sangat. Sawa'an kanat ni'mat din atau dunya. Baik itu dalam urusan agama nikmat itu, atau dalam urusan agama atau dalam urusan dunia. Fulan kok pintar dia gitu, hafalannya cepat, anak nggak hafal. Ya Allah, mudah-mudahan sakit dia besok nggak bisa haji. Hasad. Dalam urusan mau melihat fulan ahli ibadah anak, ya Allah heran sama dia. Setiap habis sholat sunnah. Anak kok nggak bisa gitu, mudah-mudahan sakit kakinya. Itu namanya hasad. Baik dalam urusan agama atau dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia, ya antum tahulah di antara teman-teman ada yang baru beli HP ya, masya Allah HP-nya antum melihat, E73 atau berapa sekarang yang BlackBerry, Allah mudah-mudahan hilang. Itu namanya hasad. Dan hasad hakikatnya adalah dalam kenikmatan. Gak ada orang hasad di selain nikmat. Temannya kena musibah HP-nya hilang, ya Allah mudah-mudahan HP-ku hilang juga. Ada yang seperti itu? Gak ada orang hasad. Melihat temannya sakit, ya Allah bulan mari, ya Allah mudah-mudahan dia cepat sembuh, anak sakit. Itu bukan hasad. Hasad selalu dalam kenikmatan, baik dalam urusan agama ataupun dalam urusan dunia. Pada dasarnya manusia memiliki insting untuk lebih dari orang lain. Tanya saya, antum semua yang hadir di sini ingin nggak lebih dari temannya? Ingin. Ya. Temennya gajinya 1.000, antum kepingin dapat gaji 2.000. Temennya gajinya 20.000, antum kayaknya nggak bisa. Nggak ada harapan. Yang ada yang mudah-mudahan dia. Kalau yang gajinya banyak kita nggak bisa nyaingin dia, akhirnya kita berdoa, ya Allah mudah-mudahan dia cepat exit. Tapi kalau masih bisa, kita ingin ya kalau bisa bisa lebih lah gajinya, dia dapat 1.000, ada dapat gaji 2.000 lah. Dan pada dasarnya ingin lebih dari orang lain itu nggak apa-apa. Logis ya. Perasaan ingin lebih baik dari orang lain, ingin lebih maju dari orang lain, itu wajar sebagai manusia. Bahkan dikatakan oleh Ibnu Qayyim, dia menukil satu perkataan, ma khala jasadun min hasad. Hampir tidak ada tubuh yang bersih dari hasad. Walakin al-la'im, orang yang hina, yubdi, dia akan tampakkan hasad dia. Wal karim, dan orang yang mulia, yukhfi, dia akan berusaha untuk membunuh sifat hasad itu, menjadikan cuma sekedar ingin bersaing, ingin lebih baik saja. Kita lihat perkataan Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi. Dia mengatakan, i'lam anna al-ghayza idza kudhima li'ajzin 'an at-tashaffi fil hal raja'a ila al-batil fahtaqana fi fasara hiqdan وعلامته دوام بغض الشخص واستثقاله والنفور منه فالحقد ثمرة الغضب والحسد من نتائج الحقد. Kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, ketahuilah bahwasanya amarah apabila tertahan, orang kalau marah sama temannya, marah sama siapa, marah sama majikannya mungkin,
Apabila amarah itu tertahan, nggak bisa dia melampiaskannya karena kelemahan dia. Kalau bisa dia akan lampiaskan kemarahan itu. Mungkin dengan memukul, mungkin dengan apapun yang bisa dia perbuat dia akan lakukan. Tapi ketika dia tidak mampu melakukan itu, melampiaskan amarah dia, amarah itu akan mengkristal di hati, akan menumpuk di hati menjadi hatred. Hatred itu dalam terjemahan bahasa Indonesia-nya apa? Apa hatred? Pusing. Apa hatred? Bismillah. Ada hadiahnya. Mangkel. Ada yang lebih spesifik lagi? Berkarat. Dengki. Dongkol mungkin. Jadi nggak ada yang jawab tadi kan? Nggak ada. Kalau itu hadiahnya buat saya kan? Dengki akan menjadi dengki di hati. Ketika dia nggak bisa melampiaskan, dia akan menumpuk di hatinya, mengkristal menjadi dengki, dongkol kepada orang itu. Dan dongkol itu, rasa dengki adalah buah dari amarah yang tidak bisa dilampiaskan. Dan hasad adalah hasil dari dengki itu sendiri. Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala menjelaskan bagaimana bahwasanya keinginan seseorang untuk lebih itu tidak ada masalah sebenarnya. Tidak tercela, orang itu kepingin lebih baik, kepingin lebih maju. Ya silahkan mungkin yang bisa masuk. Nanti bengkel Masih ada tempat di sini. Jadi kembali bahwasanya hampir semua jasad tersembunyi di dalamnya penyakit iri, penyakit hasad itu sendiri. Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, "Laisa min waladi Adam illa waqad khuliqa ma'ahu al-hasad." Tidak ada satu anak Adam itu kecuali hasad itu telah terciptakan bersama dia. Faman lam yujawiz dzalika biqaulin wala bifi'lin lam yatba'hu syai'. Barang siapa yang tidak mengikuti rasa hasad itu dengan perkataan, ya, dengan perbuatan, maka dia nggak apa-apa. Dia nggak tercela. Semua di antara kita di hatinya ada benih hasad. Ada orang yang selalu menyirami benih itu. Dia kasih pupuk organik supaya benih itu menguat menjadi pohon yang besar sehingga susah dicabut. Kita akan mengecap orang seperti itu menjadi, oh fulan hasud, kata hati-hati jangan duduk sama fulan. Kenapa hasud? Orangnya suka hasad. Nggak suka lihat orang lain? Senang. Karena dia membesarkan benih itu dan memupuknya dengan pupuk yang naudzubillah mungkin yang sangat bagus sekali. Tapi ada di antara kita yang tahu di hatinya ada benih itu. Namun dia tidak gubris. Dia berusaha untuk membunuh benih itu. Kalau bisa dia cabut, dia akan cabut. Terus dia berusaha dan berperang dengan jiwanya agar benih itu tercabut atau mati atau paling tidak bisa lagi bergerak di dalam hatinya. Al-Jahil, dia mensifati bagaimana hasad itu. Bahasa Arabnya panjang, Anda baca pertamanya, kemudian Anda akan bacakan terjemahannya karena waktu terus memburu kita. Dia mengatakan, huwal kalbul kalib wan namirul harib wassumul qashib wal fahlul qatib. Panjang dia ceritakan. Artinya Anda bacakan. Dia mengatakan hasad itu adalah anjing rabies. Hasad adalah anjing rabies, macan ganas yang menyerang, racun yang mematikan, onta jantan yang liar, banjir bandang. Apabila orang itu berkuasa, maka dia akan membunuh dan menawar. Orang yang hasad, kalau di antara antum ada yang hasad sama temennya, ketika diangkat jadi bos, jadi mudir, langsung mana teman-temanku yang nunjuk, ya keluar sudah.
Atau paling enggak dia akan berusaha bagaimana bosnya itu memecat orang itu. Itulah sifat hasad itu. Kalau dia berkuasa, dia akan menawan dan membunuh kalau bisa. Apabila dia dikuasai, maka dia akan durhaka dan berontak dari orang itu. Karena rasa hasad yang di hatinya. Hidupnya adalah kematian dan kecelakaan baginya. Orang itu hidup dia susah, celaka dia. Kenapa dia nggak mati-mati? Dan kematianmu adalah kesenangan dan kegembiraan baginya. Kalau orang yang dihasati mati, Farhan, ya Allah, alhamdulillah sudah mati sainganku. Aku mau ziarah ke kuburnya katanya, karena dia mati lebih dulu. Dia mempercayai segala saksi palsu atas dirimu dan mendustakan segala orang baik dan jujur yang memujimu. Orang yang hasad, kalau ada orang lain yang bercerita tentang yang dihasati itu, oh fulan anak lihat kemarin berjalan sama perempuan. Oh iya betul. Oh memang nggak bener dia orangnya. Dia akan percaya langsung. Dan kalau ada orang yang memuji temannya yang dihasatin, nggak bener itu katanya. Anak tahu sama fulan, anak tahu sampai isi perutnya tahu. Dia berusaha untuk mendustakan segala pujian orang. Karena apa? Karena penyakit hasad itu sendiri. Dia tidak akan menyukai orang-orang kecuali yang membenci. Dan dia tidak akan benci kecuali orang-orang yang mencintai. Bayangkan sampai temennya yang suka sama orang yang dihasatin, dia benci. Karena dia nggak ada hubungan sama orang itu. Tapi dia benci karena orang itu telah mencintai orang yang dia hasati. Walaupun kamu tidak akan selamat darinya, walaupun kamu membersihkan kotoran yang melengket di jenggotnya. Bayangkan antum melihat orang habis makan, ya Allah dibersihkan jenggotnya sama antum, tetap anak hasad sama antum. Antum tetap nggak benar, karena dia hasad sama antum. Walau kamu meluruskan pakaian di pundaknya, walau kamu bersikap menghormati dan tunduk tatkala melihatnya, walau kamu memaafkan segala kesalahan-kesalahannya, walau kamu mempercayai segala kebohongannya, walau kamu membantu dia dalam kejahatannya, tetap dia akan hasad kepadamu. Maka tatkala orang itu sudah hasad, antum kumpul sama orang hasad. Ibnul Al-Jahid menceritakan kalau sudah seperti itu, hal yang paling membuatnya senang adalah tatkala hartamu tambah berkurang. Hal yang paling membuatnya senang adalah tatkala hartamu berkurang, kebutuhanmu bertambah banyak, dan ketika kamu terjerumus dalam kesesatan, suka. Kalau orang yang dihasati itu tersesat, terjerumus dalam perbuatan dosa, dia senang dengan hal itu. Na'udzubillah. Dan yang paling menggembirakannya adalah tatkala musibah itu mendekat padamu dan tatkala kamu jauh dari pujian orang. Maka apabila keadaan seperti ini, bertetanggaan dengan orang mati, bercampur dengan orang yang sakit dan bersembunyi di balik tembok dan menghisap jari, mengkonsumsi kera, lebih mudah daripada bergaul dengan orang yang seperti itu sifatnya. Apakah ada di antara kita yang seperti itu? Insya Allah nggak ada. Kita sekarang coba memeriksa diri. Kita punya penyakit hasad seperti itu. Caranya, seperti yang disebutkan Al-Akh tadi. Kita suka nggak melihat orang lain susah? Suka nggak antum melihat orang lain susah? Suka nggak antum dengar temennya kehilangan HP-nya? HP-nya BlackBerry hilang. Suka antum? Antum HP-nya Nokia yang harga 100 real, temennya HP-nya BlackBerry 2000 real. Pas hilang yang 2000. Alhamdulillah. Antum melihat, untuk mendiagnosis penyakit ini, paling tidak kita lihat kepada diri kita, apakah kita suka dengan kesusahan orang lain? Apakah kita susah dengan kebahagiaan orang lain? Teman kita naik pangkatnya, antum susah. Ada nggak yang seperti itu? Banyak. Nah, temennya pindah majikan yang baik, Allahu Akbar. Mungkin sholat gaib dia. Karena temennya naik pangkat dapat majikan yang baik.
Ketika itu, itulah hasad. Dan hasad pada dasarnya bermacam-macam ya. Ada hasad yang diperbolehkan, hasad al-mamduh wal mahmud, hasad yang terpuji dan hasad yang tercela. Tapi tatkala hasad itu disebutkan secara mutlak, maka yang dimaksud adalah hasad yang tercela. Hasad yang terpuji pada dasarnya adalah disebut ghibthah, atau sebagian ulama menyebutnya munafasah, saingan, baik itu dalam masalah dunia, dalam masalah agama pun. Rasul SAW mengatakan la hasad illa fitnain, tidak ada hasad kecuali dalam dua hal. Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fi sabilillah, orang yang dikasih sama Allah SWT harta, kemudian dia nafkahkan harta itu. Aku kepingin ya Allah, aku kepingin kalau dapat harta aku juga sedekahkan seperti itu. Atau orang yang Allah kasih ilmu dan dia amalkan ilmu itu siang malam, antum kepingin seperti itu, boleh. Dan dalam urusan dunia boleh kita bersaing. Dalam urusan dunia, antum melihat saudara antum buka usaha berhasil, antum kepingin, aku kepingin berhasil juga, tak ada masalah. Selama masih dalam koridor-koridor yang diperbolehkan dan kita tidak berusaha atau mengharap supaya nikmat orang itu hilang atau musnah. Adapun hasad yang tercela yang sebagaimana telah kami sebutkan tadi dan telah disinggung oleh Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala. Sebelum kita melanjutkan kepada masalah hukum hasad yang sudah jelas, apa perbedaan antara hasad dengan dengki? Apa bedanya antara hasad dengan hiqid? Perbedaan antara iri dan dengki. Kita sering melihat iri dengki seakan-akan satu. Hadiahnya? Iya dulu yang angkat tangan, Pak. Kalau iri itu ada di dalam hati, tidak sampai melakukannya. Tapi kalau dengki langsung dipraktekkan dalam perbuatan. Setuju? Tak setuju, teman-teman. Ya. Pak. Iri itu ada baiknya, ada jeleknya. Kalau dengki jelas jelek semua. Iri dalam kebaikan, iri dalam kejelekan. Kalau itu tidak apa. Ya bagus, usaha yang bagus. Tapi ada, tadi kita telah bahas dalam perkataan Ibnu Qudamah antara perbedaan antara iri dan dengki. Hadiahnya lebih besar, Ustaz ya? Boleh, Ustaz? Ini kalau emas ditimbang ini, tapi ini lebih dari emas. Apa perbedaan antara iri dan dengki? Coba Ibnu Qudamah mengatakan bahwasanya dengki itu adalah buah dari amarah. Orang karena marah, karena dia tidak bisa melampiaskan amarahnya itu akan mengkristal menjadi dengki, dongkol kepada orang itu. Sedangkan hasad, antum kadang-kadang nggak dongkol sama orang itu, kadang-kadang nggak kenal sama orang itu. Kok bisa iri? Antum marah sama dia? Enggak. Tapi dongkol biasanya, hiqid adalah buah dari amarah, dan hasad salah satu apa? Hasil dari dengki itu. Nggak ada yang hadiah. Masalah hukum hasad sudah jelas. Rasul SAW mengatakan la taqata'u wa la tadabaru wa la tabaghadu wa la tahasadu wa kunu ikhwanan kama amarakumullah. Kata Rasul SAW, janganlah kalian memutuskan tali persaudaraan, jangan berpaling ketika bertemu, jangan saling membenci serta saling iri. Jadilah kalian bersaudara sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia ini menciptakan manusia dengan tingkatan yang berbeda-beda. Kita tahu posisi diri kita. Jelas dalam dunia ini ada orang yang lebih baik dari kita. Betul nggak? Betul. Antum berapa puluh tahun kerja di Saudi, pulang ke Indonesia ada yang lebih kaya dari antum. Betul nggak? Nggak mungkin anak kalau pulang dari Saudi paling kaya.
Pasti masih ada yang lebih kaya. Antum ngaji di sini, sampai sudah matanya keluar air mata mungkin karena getolnya ngaji. Antum akan dapat atau akan mendapati orang yang lebih dari antum. Itu sudah sunnatullah SWT. Dan bagaimana kita melihat orang yang lebih mulia dari kita, yang telah Allah berikan kemuliaan kepada orang itu lebih dari kita, lebih kaya, lebih baik, lebih ganteng. Allah SWT mengatakan wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu wa linnisa'i nasibum mimma iktasabna was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in alim. Kata Allah, jangan kalian mengharap, berangan-angan apa yang telah Allah berikan kepada orang lain. Jangan mengharap hal itu, agar hal itu kembali kepada kita ya. Khususnya ayat ini mungkin tentang masalah wanita dan lelaki. Kita melihat sekarang banyak perempuan-perempuan yang ingin seperti laki-laki. Gak bisa. Bayangkan antum, kalau di Jakarta itu ada tukang becak perempuan gimana? Kesian yang laki-laki. Tukang ojek perempuan semua. Kayaknya taksi nggak laku. Naik ojek aja gue. Murah lagi. Cari yang cantik. Ini ada, tapi nggak ada penyakit antum kan? Masih bujang, subhanallah. Jangan kita mengharap, kata Allah, jangan berangan-angan agar yang telah Allah muliakan dengan hal itu orang kita mengharap kemuliaan. Gak mungkin perempuan bisa mengharap, mas katanya. Sekali-kali gantian lah mas yang hamil katanya. Masa tiap tahun aku hamil, tahun depan antum ya? Gak bisa. Atau mau berbagi gini aja mas, antum yang jaga anak-anak, anak yang kerja. Banyak itu bos. Banyak. Jadi Saudi. Jadi TKW. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana kita ketika melihat orang lain lebih dari kita? Melihat Allah memuliakan orang lain, apa yang harus kita lakukan? Siapa yang memberikan kemuliaan itu kepada orang itu? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Allah yang memberikan kekayaan kepada miliaran orang. Allah yang memberikan kekuatan kepada manusia sehingga dia bisa membangun rumah-rumah yang bertingkat-tingkat, memiliki mobil yang mewah-mewah. Nanti kalau kepingin tak sama Allah Subhanahu wa taala. Was'alullaha min fadlih, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengharap nikmat orang lain itu hilang. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Temennya beli HP BlackBerry, ya Allah, kata aku kepingin itu ya Allah. Aku kepingin itu. Minta sama Allah, cuk BlackBerry, aku mau Mercy Allah kasih. Cuma di antara kita jarang berdoa. Banyak di antara kita yang meremehkan doa. Tatkala dia punya hajat, punya urusan, dia biarkanlah, mudah-mudahan kalau selesai. Kalau dapat ya dapat. Minta sama Allah SWT. Insya Allah ketika kita minta, Allah SWT akan memberikan kepada kita. Orang-orang munafik, salah satu sifat mereka apa kata Allah? In tamsaskum hasanatun tasukum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Kalau kalian dapat kebaikan, susah, sengsara, gak bisa tidur di kamar. Allah, tetangganya. Kenapa tetangganya? Mungkin gajinya ditambah, beli mobil baru di Indonesia lah, haula wala quwwata illa billah. Apalagi perempuan-perempuan untuk punya istri. Ibu-ibu, maaf kita tidak sedang menggunjing ibu-ibu ya, karena ibu-ibu dengar kan. Jadi kadang-kala terjadi hasad itu ya mungkin di sini kurang, tapi ketika kita bermasyarakat di Indonesia, lihat tetangganya pakai motor Supra, gue masih sepeda engkol. Ibu kepingin seperti itu. Malam nggak bisa tidur sama istrinya, gimana mas? Karena tetangga udah beli motor baru. La haula wala quwwata illa billah. Anda akan bisa berbahagia tatkala berbahagia dengan tetangga Anda.
Alhamdulillah tetanggaku punya sepeda motor baru. Mungkin aku kalau punya hajat bisa video. Bisa dibonceng. Bisa dibonceng kan? Udah. Jangan hasad, bingung nggak bisa tidur seminggu. Bahkan ada yang nggak nyapa. Saya ceritakan di kampung itu ada teman beli motor. Motor gede dia. Besoknya setelah dia beli, dia pakai di motor, tetangganya nggak salam sama dia. Loh, kata yang punya motor, karena salah apa ya? Karena beli motor. Setelah seminggu dia pakai tigernya. Assalamualaikum. Oh, jadi gara-gara anak beli motor, dia nggak salam. Ketika dia punya motor juga, dia datang dengan motornya dan mengucapkan salam. Ini penyakit. Orang kadang-kala susah dengan kesenangan orang lain, dan kita periksa, kita punya kadang-kala susah. Dan kita harus berusaha, kita akan sampai kepada bagaimana cara kita mengobati penyakit hasad itu. Hasad bermacam-macam ya. Allahu Akbar. Ustaz, waktunya tinggal berapa nih, Ustaz? Lanjut terus. 10 menit. La ilaha illallah. Kayaknya anak harus lari nih. Terus ini setengah jam. Oke, nggak apa Ustaz ya? Overtime Ustaz. Overtime anak harus bayar antum. Karena antum dengerinnya tambah kan. Macam-macam hasad. Hasad bermacam-macam sesuai dengan penyebabnya dan kualitas jiwa kita. Ada orang hasad, kita akan lihat. Yang pertama, macam hasad yang pertama, man yatamanna zawalan ni'mah an ghairihi fahasb. Dia menginginkan nikmat itu hilang dari saudara. Tapi dia tidak berharap nikmat itu hilang, dalam artian pindah kepada dirinya, pindah ke apa yang penting lah, hilanglah. Dan kita banyak melihat orang yang mudah-mudahan lah hilang, tidak berharap sepeda motor itu kembali kepada orang lain, enggak. Yang dia berharap mudah-mudahan hilang aja. Ada yang nyuri. Atau mudah-mudahan tubuhnya kebakaran. Mudah-mudahan ya Allah pabriknya itu bangkrut. Bangkrut ya itu aja, dia mau itu aja. Orang itu nikmat dari dirinya hilang. Yang kedua, mengharapkan hilangnya nikmat itu dan berpindah kepada dirinya. Berpindah kepada dirinya. Di mana orang itu berusaha, umpamanya itu kedudukan. Dia melihat ada orang kedudukannya tinggi, teman sekantor, teman sepabrik, kok dilihat kedudukannya tinggi, kita berusaha bagaimana kita mendapatkan kedudukan dia. Dia diusir, dia gimana, dan kita akan berusaha sekuat tenaga bagaimana orang itu diusir. Dan kalau dia nggak bisa mengusir orang itu dan dia tidak bisa menduduki tempat itu, ya paling nggak dia berharap bagaimana orang itu ya susah lah paling nggak. Itu macam yang kedua. Yang ketiga, mengharapkan nikmat yang ada di diri orang lain, tapi bukan yang seperti itu. Dia kepingin yang sepertinya, bukan mobil itu. Umpamanya orang itu memiliki mobil BMW, dia tidak menginginkan mobil BMW itu. Dia ingin mudah-mudahan aku juga punya seperti itu gitu. Ya Allah, mudah-mudahan aku bisa memiliki seperti itu. Dan kalau dia nggak bisa memiliki, kita berharap ya mudah-mudahan kalau aku nggak bisa memiliki, mudah-mudahan punya orang itu hilang juga. Padahal dia pada awalnya nggak menginginkan, sekedar menginginkan samalah, sama-sama memiliki mobil. Yang keempat, mengharapkan nikmat itu hilang dan berpindah kepada orang lain. Dan biasanya ketika terjadi kedongkolan di hati dan kebencian kepada orang itu. Dan yang kelima adalah man yatamanna zawalan ni'ma an ghairihi wa an nafsi. Mengharapkan nikmat itu hilang dari dirinya dan dari orang lain. Ada orang seperti itu. Umpamanya orang itu nggak bener lah, dia pemabuk mungkin. Dia nggak suka orang lain itu jadi orang soleh, melihat orang ini kok sering ke masjid ya. Allah, mudah-mudahan dia nggak bisa ke masjid lagi. Dia padahal nggak ada urusan apa, dia nggak kepingin seperti orang itu. Yang dia harapkan bagaimana orang itu jadi orang nggak benar dan dia juga nggak benar, sama lah kita semua jadi hamba-hamba setan lah. Dan kadang-kala berusaha bagaimana
Di antara kita ada orang yang menarik temannya menjadi orang nggak benar. Ada di antara kita yang melihat saudara yang sering ke masjid, aduh, kok sering ke masjid, dipegang tangannya lah, kita ngobrol di sini, main di sini, supaya orang itu tidak ke masjid. Ada teman-teman yang seperti itu? Insya Allah nggak ada. Dan yang keenam, ada orang yang mengharapkan nikmat seperti itu. Mengharapkan nikmat seperti